Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pertanggal 21 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Donetsk, sukarelawan detasemen penyerangan, didukung penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri distrik militer selatan Rusia merebut pemukiman Devorye Republik Rakyat Donetsk. Angkatan bersenjata Ukraina menderita hingga 50 prajurit tewas dan terluka, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 truk pikap dan 2 howitzer D-20 dan D-30. Selain itu, 1 gudang amunisi artileri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Vodianoye, Republik Rakyat Donetsk dan 1 stasiun radar kontra baterai ANTPK-37 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat Malinovka. Di arah Zaporozhye, sebagai akibat dari tindakan ofensif, unit distrik militer timur, militer Rusia terus bergerak maju. Lebih dari 30 prajurit, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 truk pikap, 1 howitzer self-propellet Akatsia dan 1 howitzer D-20 telah dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Igor Konashenkov melansir secara total, 375 pesawat terbang dan 203 helikopter, 2.922 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Termasuk 401 sistem rudal pertahanan udara, 7.589 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 985 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.883 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.128 motor militer khusus kendaraan telah hancur selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, juru bicara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Stupun melansir sebanyak 600 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir, termasuk 5 tank, 9 unit artileri dan 2 baterai peluncur roket ganda. Secara total, Rusia sudah kehilangan 120.760 prajurit sejak awal serangan, termasuk kehilangan 3.145 tank, 287 jet tempur dan 277 helikopter. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 333 belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semakin yakin mengusir penjajah Rusia setelah mendapat tank dari negara-negara Eropa. Para tentara Ukraina masih melakukan pelatihan sebelum bisa menerjunkan tank bantuan negara-negara NATO ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.